Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzulianis dengan NIM 191016102. Di dalam video ini saya akan menampilkan seminar hasil asistensi mengajar saya di SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam. Gambaran umum tentang SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam. SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam adalah sekolah menengah atas satu-satunya yang ada di Kecamatan Limakoto Kampung Dalam. Sekolah ini terletak di Jalan Kampung Pawuh, Kecamatan Limakoto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah ini merupakan rintisan sekolah bertaraf nasional. SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam memiliki status negeri pada tahun 1990. Pada tahun sekarang, jumlah guru di SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam berjumlah 68 orang. Saya melaksanakan asistensi mengajar di SMA ini lebih kurang selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 17 Desember. Dalam 4 bulan ini, saya melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu mengenai manajemen persekolahan. Manajemen persekolahan yang pertama yaitu ada upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap Senin pagi pukul 7.20. Petugas upacara adalah siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam yang tiap-tiap kelasnya ditunjuk secara bergantian dan jadwalnya disusun secara berurutan. Yang kedua yaitu kultum. Kultum dilaksanakan pada hari Jumat. Kultum dilaksanakan pukul 7.20. Untuk pelaksanaannya juga dilakukan secara bergantian per kelas dan jadwalnya juga disusun secara berurutan. Yang selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan program Wirid Remaja. Program Wirid Remaja adalah program dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diadakan oleh sekolah menengah atas. Program ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi remaja yang berakhlak mulia, rajin beribadah, dan beriman. Kegiatan Wirid Remaja ini diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada Sabtu malam. Selanjutnya yaitu mengikuti perlombaan 17 Agustus. Perlombaan 17 Agustus diadakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam bekerjasama dengan kepala sekolah dan para guru yang ada di SMA tersebut. Perlombaan yang dilakukan pada 17 Agustus antara lain seperti tarik tambang, futsal, dan berbagai macam lomba lainnya. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan piket sekolah. Selain mengajar, mahasiswa PL juga dilibatkan dengan tugas sebagai piket harian yang dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Piket sekolah yang dilakukan antara lain ada 3. Yang pertama yaitu piket proses belajar mengajar atau PBM. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas menjaga bagian gerbang atau teras pertama sekolah untuk memastikan siswa yang terlambat datang ke sekolah dan siswa yang keluar masuk gerbang sekolah. Kegiatan ini mahasiswa asistensi mengajar dibantu oleh satpam sekolah. Mahasiswa asistensi mengajar bertugas memberikan surat izin masuk dan keluar untuk siswa setelah diizinkan oleh guru yang bertugas yang menjaga gerbang pada hari itu. Yang selanjutnya yaitu piket di bagian tata usaha. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas menjaga kebersihan ruangan dengan menyapu dan mengelap debu yang ada di sekitar ruangan TU, membantu merekap daftar hadir siswa per hari dan per minggu, membantu mengisi biodata siswa dan memprint out surat-surat yang diperlukan oleh siswa dan guru. Yang ketiga yaitu piket pada bidang perpustakaan. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas menjaga kebersihan ruangan dengan menyapu dan mengelap debunya, memberi nomor buku, merekap buku-buku baru, merapikan buku di rak, dan melayani pinjaman oleh siswa dan guru. Kurikuler, sekolah bekerjasama dengan para pembina ekskul di bidang OSIS, ROHIS atau Rohani Islam, PAFIS, PMR, dan Pramuka. Para mahasiswa asistensi mengajar saling membantu dan membagi tugasnya dengan yang lain untuk menjalankan tugas ekskul yang ada di sekolah tersebut. Ekstrakurikuler yang pertama yaitu pada bidang OSIS.
Saya, mahasiswa asistensi mengajar, bertugas dalam pembinaan siswa yang bergabung ke dalam OSIS, mulai dari diskusi untuk menyiapkan sebuah acara sampai dengan pelaksanaan acara tersebut. Kemudian juga bekerja sama dengan pembina OSIS dalam menyiapkan penampilan para anggota OSIS di lingkungan sekolah, seperti upacara dan kultum. Rapat OSIS biasanya dilakukan pada hari Sabtu pukul 14.30 sampai dengan pukul 4 sore. Yang kedua yaitu pada bidang rohis atau rohani Islam. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas dalam pembinaan siswa yang bergabung ke dalam rohis, seperti memberikan materi tentang keagamaan, tempat siswa melaporkan hafalan, dan mengaji bersama di musola sekolah. Kegiatan ekskul rohis biasanya dilaksanakan pada hari Selasa pukul 14.30 sampai dengan 16.30. Selanjutnya yaitu pada bidang ekstrakurikuler tahfiz. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas dalam membantu pembina tahfiz dalam mengontrol siswa yang bergabung ke dalam ekskul tahfiz. Kegiatan ekskul tahfiz biasanya dilaksanakan pada hari Rabu pukul 14.30 sampai dengan 16.30 sore. Selanjutnya yaitu pada bidang ekstrakurikuler PMR. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas dalam membantu pembina PMR dalam mengontrol siswa yang bergabung ke dalam ekstrakurikuler PMR. Selanjutnya yaitu pada bidang ekstrakurikuler pramuka. Saya sebagai mahasiswa asistensi mengajar bertugas membantu pembina pramuka untuk mengontrol siswa yang bergabung ke dalam pramuka. Kegiatan pramuka biasanya dilakukan setiap hari Sabtu pada pulang sekolah. Pelaksanaan kinerja yang kedua yaitu mengenai perangkat pembelajaran. Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Limokoto Kampung Dalam, khususnya kelas 10 sudah melaksanakan atau mengikuti program dari kurikulum Merdeka. Perangkat pembelajarannya yaitu yang pertama ada ATP. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Elemen yang terdapat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 ada 4. Yang pertama elemen menyimak, yang kedua elemen membaca, yang ketiga elemen menulis, yang keempat elemen memeriksa atau mendengarkan informasi. Yang kedua yaitu ada modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Dalam modul ajar pada laporan ini, saya mengambil modul ajar mengenai teks hikayat. Dalam penjabarannya, saya memberikan materi mengenai teks hikayat, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan latihan setelah melihat video pembelajaran yang saya berikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai lembar kerja peserta didik atau disebut juga dengan LKPD. Di dalam LKPD ini memuat petunjuk menggunakan LKPD, ringkasan materi, dan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Soal-soal ini bisa berupa soal pilihan ganda dan soal uraian. LKPD ini juga bisa dikerjakan siswa secara berkelompok maupun individu. Di dalam LKPD pada laporan ini saya mengambil mengenai teks hikayat. Selanjutnya yaitu media ajar. Media ajar yang digunakan saat proses pembelajaran yaitu menggunakan papan tulis, media LCD proyektor, laptop, dan bahan tayang. Papan tulis digunakan untuk menulis materi ajar untuk diberikan kepada siswa. Media LCD proyektor untuk menampilkan materi ajar berupa PowerPoint dari teks hikayat. Sedangkan bahan tayang dalam media ajar saya ambil dari YouTube, yaitu contohnya mengenai video hikayat. Selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini terdiri dari remedial dan pengayaan. Remedial diberikan kepada siswa atau peserta didik yang belum mencapai KKM, maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik
yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar yang telah dilaksanakan atau dikerjakan dalam materi tersebut. Kinerja yang ketiga yaitu mengenai kegiatan manajemen latihan mengajar terbimbing. Dalam kegiatan latihan mengajar terbimbing ini masih diawasi oleh guru pamong sebagai bentuk pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar serta untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa dalam melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dalam melaksanakan latihan mengajar terbimbing ini mengikuti alur. Yang pertama yaitu mengenai kegiatan pendahuluan. Setiap proses pembelajaran diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, siswa membaca Al-Quran, ayat kursi, dan Asmaul Husna secara bergantian sesuai dengan nomor absen mereka. Setelah mengambil absen, guru menanyakan pada siswa mengenai materi sebelumnya dan membahas pekerjaan rumah yang sulit dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, guru memberikan motivasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini dan kemudian mengaitkan dengan nilai agama serta nilai budaya alam Minangkabau yang terdapat di bagian dalam sekolah itu. Setelah melaksanakan kegiatan pendahuluan seperti membaca doa dan membuka pembelajaran tadi, maka dilanjutkan dengan kegiatan inti dari pembelajaran tersebut. Kegiatan inti dari pembelajaran ini, langkah pertama yang dilakukan guru dalam memulai kegiatan inti ini adalah menyuruh siswa untuk duduk berkelompok. Kemudian guru menstimulus siswa dengan gambar atau video. Selanjutnya, guru memberikan tugas masing-masing kelompok dan meminta mereka mendiskusikannya. Setelah itu, setelah hasil diskusi, guru menerangkan materi atau menguatkan kembali informasi tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu mengenai penutup dalam pembelajaran. Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran, kemudian guru meluruskan jika kesimpulan siswa kurang tepat dan menguatkan pendapat siswa jika kesimpulan siswa sudah tepat. Kemudian, guru mengadakan kuis mengenai materi pembelajaran hari itu, baik secara tulisan maupun lisan. Guru menginformasikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa pada pertemuan berikutnya. Dan setelah menutup pembelajaran, maka ditutup dengan mengucapkan hamdalah yang dipimpin oleh ketua kelas dan mengucapkan salam dari murid. Selanjutnya atau kinerja 4 adalah mengenai keterampilan latihan mengajar mandiri. Dalam kegiatan latihan mengajar mandiri ini, mahasiswa sudah tidak diawasi lagi oleh guru pamong. Adapun susunan pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan berisi beberapa kegiatan, di antaranya memberi salam dan membaca doa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu membaca Al-Quran, Asmaul Husna, dan yang lainnya. Setelah itu memeriksa kehadiran siswa atau menanyakan siswa yang tidak hadir. Setelah itu maka dilanjutkan dengan mengaitkan materi dengan materi sebelumnya. Setelah kegiatan pendahuluan dilanjutkan dengan kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan inti ini, kegiatan yang dilakukan berupa menjelaskan materi pembelajaran lanjutan dari teks hikayat. Setelah itu, guru memberikan catatan materi kepada siswa yang ditulis di dalam buku catatan milik siswa. Pemberian catatan ini untuk siswa biasanya melalui tulisan yang ditulis di papan tulis atau melalui PowerPoint yang ditampilkan melalui LCD proyektor. Setelah menulis catatan, dilanjutkan dengan latihan yang diberikan kepada siswa dari buku paket yang dikerjakan di buku latihan siswa tersebut. Untuk minggu-minggu berikutnya juga siswa tidak hanya diberikan latihan, namun juga diberikan tugas individu dan tugas kelompok yang hasil nilai siswa tersebut akan dikoreksi dan dimasukkan ke dalam buku nilai. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, siswa mengumpulkan buku latihannya untuk dikoreksi. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dan ditutup dengan doa dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam seminar hasil asistensi mengajar saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.